Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang Muslim pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik, yaitu keadaan yang husnul khotimah. Keadaan mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah keadaan mati yang tidak diinginkan oleh setiap orang Muslim. Karena bagaimanapun manusia pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik. Karena itu sebagai manusia yang dianugerahi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berikhtiar dengan menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan keikhlasan agar dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu sangat perlu bagi kita untuk mengenali ciri-ciri seseorang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mengapa demikian? Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, kita bisa memperbaiki diri dan mempersiapkan kematian kita dengan lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Pada video kali ini akan membahas tentang ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Sholat adalah kewajiban dan termasuk rukun Islam yang kedua. Melalaikan sholat adalah perbuatan dosa besar. Ganjaran bagi orang yang tidak sholat tidak hanya Allah berikan saat hari akhir nanti, tetapi Allah berikan saat di dunia pula juga saat sakaratul maut. Balasan bagi orang yang melalaikan sholat akan memiliki hasil buruk saat sakaratul maut. Sakaratul maut akan terasa lebih sakit dan mengerikan. Ciri yang kedua yaitu orang peminum minuman keras. Meminum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Perbuatan tersebut akan menghilangkan iman dan amalan baiknya. Selain itu, meminum minuman keras akan menjadi kunci terbukanya semua keburukan. Jika segala keburukan telah tertanam pada diri seseorang pemabuk, lalu bagaimana ia akan tertarik untuk melakukan kebaikan? Meminum minuman keras hanya akan menghiasi hidupnya dengan hal-hal yang buruk. Ingatlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Ciri yang ketiga yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perbuatan dosa besar. Durhaka kepada orang tua setara dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan terasa saat sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Salah satu azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia dengan mati dalam keadaan yang tidak baik. Ciri yang keempat yaitu orang yang menjolimi sesama muslim yang lain. Menyakiti atau menjolimi sesama umat muslim sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Perbuatan menjalimi orang lain biasanya dipicu karena rasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Allah akan memberikan azab terhadap orang yang menjolimi orang lain berupa kematian yang sangat mengerikan. Ciri yang kelima yaitu orang yang selalu melakukan dosa besar, keji, dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan orang-orang yang termasuk dalam kategori ini sudah terlihat jelas keburukannya, sebab ia tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian azabnya telah terpampang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan yang ada di dalamnya. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala